Halo teman-teman, bertemu lagi kita di Notes. Oke, hari ini kita akan bahas apa ya? Sebelumnya coba yuk kita lihat gambar di sini. Kelihatannya di sini gambarnya tentang apa sih? Tentang orang sedang berolahraga. Oke, kalau kita lihat orang yang sedang berolahraga kayak gini, kelihatannya kita akan membahas tentang betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu pada bab 8. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini secara singkatnya adalah kita akan belajar tentang organ-organ sistem pernafasan pada manusia itu dengan benar, yaitu kita bisa menyebutkan organ-organ sistem pernafasannya itu dimulai dari hidung sampai selesai itu apa saja. Nah, selain itu kita juga bisa menyebutkan fungsinya. Kita lanjut. Kompetensi dasar kita di sini adalah KD3 sama KD4. Berarti kompetensi inti KI-nya kita menggunakan KI3 sama KI4. KI3 tentang pengetahuan dan KI4 tentang keterampilan. Oke, KI3 menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Dari KD 3.9 tadi, kita membuat indikatornya ada 2 ya, yaitu 3.9.1 membuat poster berupa gambar organ pernafasan beserta fungsinya. Dan indikator 3.9.2 mengkaitkan struktur dan fungsi organ sistem pernafasan. Di sini selain KD 3.9, kita juga akan bahas tentang KD 4.6, yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Berarti nanti setelah kita membahas materi ini, tujuan kita adalah membuat poster selain memahami materi kita tadi, materi kita tentang organ-organ sistem pernafasan dan fungsinya, kita nanti akan membuat poster tentang gambar organ pernafasan beserta fungsinya. Di tugas ini, untuk tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti di sini kita lakukan secara mandiri ya. Jadi untuk mendalami materi yang akan kita pelajari hari ini, silahkan nanti kalian membuat poster tentang gambar organ pernafasan beserta fungsinya. Let's go, kita mulai. Your challenge today. Oke, ini adalah peta gambaran kita hari ini. Yang pertama, menyimak tayangan video. Oke, tayangan videonya kita bahasnya yang ini saja ya, oke? Tentang video ini saja, lebih mudahnya. Lalu mencatat hal penting dalam video. Nanti seperti yang kita bahas di materi ini, silahkan kalian catat hal-hal pentingnya apa saja. Kita buat rangkuman, terus nanti bisa buat mind map. Lanjut, menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. LKPD kita tadi ya, membuat poster tentang organ-organ sistem pernafasan beserta fungsinya. Kita lanjut. Journey kita yang keempat adalah diskusi bersama satu kelas dan games. Ini kita lakukan kalau saat kita pertemuan langsung. Kalau kita pertemuan secara online kayak gini, kita skip saja. Kelima, aktif dalam kegiatan diskusi dan games. Aktifnya di sini kalau secara online silahkan kalian dalam mencatat hal penting dalam video. Atau mungkin kalian boleh silahkan komentar kalau ada materi yang belum dipahami. Keenam, post test. Oke, post test itu seperti kita ujian, tapi bukan ujian. Kita hanya untuk mengetes materi kita. Setelah kita dikasih materi itu, kita paham nggak? Itu namanya post test. Oke teman-teman, kita simak videonya. Videonya dari rekan saya saja ya, oke? Silakan di sini kita simak, ada gambarnya. Nah, proses menggerakkan udara masuk dan keluar. Jadi kita saat menghirup udara, berarti udaranya masuk dan keluar saat kita menghembuskan udara dari paru-paru.
untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke, sebenarnya kita nggak tahu ya, kita yang dihirup ini tuh oksigen, apa karbon dioksida, atau karbon monoksida, atau dioksida, kita kan nggak tahu. Lebih mudahnya, kita adalah bernafas, itu artinya memasukkan udara dan mengeluarkan udara melalui hidung, faring, laring, bronkus. Kita ke bronkus dulu. Faring, laring, trakea dulu, trakea. Bronkus, bronkiolus, paru-paru. Dalam paru-paru di sini ada yang namanya alveolus. Kecil-kecil kayak anggur. Gelembung-gelembung kecil, anggur. Oke. Ini kalau kita menggunakan pernafasan dada. Nah, di sini ada juga yang ada menggunakan diafragma dan rongga perut saat kita menggunakan pernafasan mulut. Ini adalah gambar bagian-bagian dari organ-organ pernafasan kita. Kita mulai lagi. Yang pertama adalah rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Alveolus kecil ini. Lalu ada yang namanya diafragma. Diafragma ini adalah sekat antara rongga perut dengan paru-paru. Di sini ada gelambir berwarna merah. Ini namanya adalah diafragma. Lalu yang ini adalah rongga perut. Ada juga epiglottis, tapi kalau untuk epiglottis ini juga termasuk bagian dari organ pernafasan, tapi yang utama yang ini tadi, kita sebutkan ini tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia memasukkan udara. Ini adalah mengeluarkan udara. Memasukkan udara disebut dengan inhale, dan mengeluarkan udara disebut dengan exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oke, kita mulai. Coba kita praktekkan. Let's go. Inhale, exhale. Inhale, and exhale. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut. Let's go and good luck. Sekarang, coba kita perhatikan di sini. Drag and drop. Artinya, silahkan untuk memasangkan. Pasangkan. Oke, nomor satu. Nomor satu di sini adalah namanya organ apa ya? Rongga hidung. Kita masukkan di sini, rongga hidung. Tapi maaf ya, nggak bisa di-drag. Tapi nanti bisa. Oke, nomor satu di sini adalah rongga hidung. Nomor 2, faring. 3, laring. 4, oke, trakea. 5, bronkus. 6, bronkiolus. 7, alveolus. Yang ke-8 adalah diafragma. Hafal? Oke, kita ulangi lagi. Nomor 1, rongga hidung. 2 di sini adalah faring. 3, laring. 4, trakea. Trakea yang di sini. Terus 5, bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea, mencabang jadi 2 dari paru-paru kanan sampai paru-paru kiri. Ada namanya bronkus. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Jadi lebih kecil-kecil lagi. Lalu ada namanya alveolus. Gelembung-gelembung kecil yang bentuknya seperti anggur tadi. Di dalam paru-paru. Lalu yang nomor 8 ini adalah diafragma. Sekat antara paru-paru dengan rongga perut. Oke teman-teman, kita lanjut. Organ pernafasan manusia. Kita akan bahas tentang fungsinya. Rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat kelenjar yang bernama mukus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Kelenjar mukus menghasilkan lapisan lendir yang berfungsi menangkap kotoran halus agar udara yang masuk ke tenggorokan menjadi lebih bersih. Oke, jadi kalau kita biasanya mancing harta karun itu kan ada
ada harta karunnya ya, terus ada lendirnya. Nah, itu gunanya apa? Lendirnya ya gunanya untuk menangkap harta karun itu, sehingga harta karunnya semakin lama semakin banyak. Terus kadang-kadang kalau anak kecil dipancing harta karunnya. Oke, lanjut faring. Faring yakni adalah persimpangan antara saluran pernafasan dalam hal tenggorokan dan saluran pencernaan kerongkongan yang berfungsi meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Oke, faring di sini itu ibaratkan adalah tenggorokan. Tenggorokan dia punya dua cabang. Cabangnya yang satu itu untuk saluran pernafasan, satunya untuk saluran pencernaan. Jadi jika kita sedang bernafas, saluran pencernaannya menutup. Jika kita sedang makan, maka saluran pernafasannya menutup. Kenapa seperti itu? Agar nggak keselak. Orang Jawa bilang keselak. Makanya kalau anak-anak atau orang dewasa sekalipun makan, itu nggak boleh sambil bicara. Kenapa? Karena nanti makanannya itu bisa masuk ke saluran pernafasan. Kita lanjut ke laring. Organ selanjutnya adalah laring. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan. Berarti di sini setelah faring, salurannya tadi adalah laring ya. Daerah pangkal tenggorokan. Adapun fungsinya sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Kamu bisa bicara, suara kamu kedengaran, itu karena adanya selaput atau pita suara di laring. Lanjut, trakea. Terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel, berambut atau bersilia yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara. Fungsinya hampir sama dengan rongga hidung, rambut dan mukus di rongga hidung tadi. Organ selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea yang berfungsi untuk membawa udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Jadi, bronkus itu adalah percabangan antara paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Lalu bronkiolus. Bronkiolus cabang bronkus. Jadi bronkusnya bercabang lagi. Nah, cabangnya itu dinamakan bronkiolus. Bertugas menyalurkan udara ke alveoli atau alveolus. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Jadi ketika kita bernafas, besar kecilnya udara yang ingin kita masukkan ke paru-paru itu diatur oleh bronkiolus. Organ selanjutnya adalah alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan keluar tubuh. Oke, di sini. Nah, makanya tadi saya bilang, kenapa kok kita saat menghirup udara, kok nggak dinamakan oksigen? Kita menghirup oksigen. Oke, kita lihat di sini di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Apakah saat kita menghirup udara kita tahu, oh udara ini mengandung oksigen? Oh tidak, udara ini mengandung karbon monoksida seperti asap kendaraan. Kalau asap kendaraan itu kan kita kelihatan kebul-kebul warnanya agak abu-abu gitu. Nah, di sini kita kan nggak bisa mengetahui, oh itu warnanya pink, berarti itu warnanya adalah karbon monoksida. Terus, oh itu warnanya hijau, itu adalah oksigen. Nggak bisa. Udara itu dia tidak berwarna. Jadi kita nggak tahu dia yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia termasuk karbon dioksida, dia termasuk oksigen, ataukah hidrogen, ataukah masuk apa. Nah, oleh karena itu adalah tugas alveolus. Jadi di alveolus di sini tuh disaring. Yang aku butuhkan udara yang masuk itu ada berbagai macam kandungannya. Nah, di sini yang aku butuhkan adalah oksigen. Maka yang aku ambil oksigennya. Yang bukan oksigen, atau kita sebut saja karbon dioksida, aku nggak butuh karbon dioksida, jadi aku keluarkan. Itu adalah tugas alveolus. Jadi dia bisa untuk menfilter atau bisa memilih, aku butuhnya oksigen. Jadi yang aku inginkan adalah oksigen. Aku nggak butuh karbon dioksida, jadi aku buang kayak gitu. Kalau saat di hidung, saat kita bernafas, kita menghirup udara, itu kita nggak bisa menentukan ini oksigen, oh ini karbon dioksida, ini apa, kita nggak bisa. Oke teman-teman, jangan salah ya.
Kita lanjut diafragma. Oke, dari rongga hidung sampai dengan alveolus itu adalah organ pernafasan pada pernafasan dada. Kalau diafragma, dia organnya sama. Bedanya kalau di diafragma dia nggak menggunakan hidung, tapi dia menggunakan mulut. Tapi tetap mulut, faring, laring sama saja. Tapi dia lebih menggunakan ke diafragma. Oke. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Jadi diafragma ini dibutuhkan saat kita menggunakan pernafasan perut. Kenapa kok kita pernafasan ada yang namanya pernafasan perut, ada yang namanya pernafasan dada? Oke, kalau kita lagi sehat, kita normal, kita bernafas menggunakan hidung. Tapi gimana kalau kita sedang flu? Apakah kita tetap bernafas menggunakan hidung? Tidak kan? Biasanya kita karena hidung kita tersumbat, kita bernafas menggunakan mulut. Nah, saat menggunakan mulut inilah diafragma berfungsi. Karena diafragma itu adalah pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma itu bentuknya berupa otot digunakan untuk memperluas paru-paru. Jadi para penyanyi atau perenang biasanya memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru jadi lebih luas. Oke, itu gunanya untuk diafragma. Kita lanjut. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulan dari materi kita hari ini itu adalah bernafas merupakan proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Ingat, memasukkan oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Bukan bernafas ya, kalau cuma bernafas. Bernafas itu apa artinya? Bernafas proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Oke, stop di sini aja. Itu namanya bernafas. Kalau mau yang lebih lengkap, sampai titik sini. Oke. Bernafas merupakan proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Stop. Itu pengetahuan untuk anak SD. Kalau untuk anak di SMP, SMA, dan seterusnya, untuk kuliah itu bisa memahami. Untuk fasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh berarti di dalam tubuh, terutama dengan masukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Kita memberikan penjelasan sampai titik di anak SMP, SMA, kuliah, paham mereka. Tapi kalau untuk di anak SD, bingung, internal tubuh itu apa sih? Oksigen bentuknya apa sih? Karbon dioksida bentuknya apa sih? Kayak gitu. Jadi kalau untuk anak SD itu cukup di titik sini. Tapi kalau untuk yang jenjang selanjutnya bisa sampai titik. Organ pernafasan pada manusia ada rongga, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma yang kita bahas tadi. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran notes hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!